Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ila akhiril ayah atau kama qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para kiai, para asatidzah, para orang tua, terkhusus para guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam ini. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, Rasulullah yang kita peringati kelahirannya malam ini, beliau Rasul adalah sosok manusia paling sempurna. Kita mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasul. Ustaz, saya guru, Rasulullah ngajar. Ustaz, saya pedagang, Rasulullah dagang. Ustaz, saya mubalik, Rasulullah dakwah. Pak Ustaz, saya jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustaz, saya tokoh politik, Rasulullah diplomat ulung. Mau nyontoh apaan aja nemu. Pak Ustaz, saya kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Jadi kepribadian Rasulullah komplit. Maka beliau dijuluki basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sebarang manusia. Soal manusiawinya sama. Rasulullah beludah, kita juga beludah bang, sama. Cuma beda ludah Rasulullah dengan ludah kita. Rasulullah ludahnya jadi obat. Kalau ludah kita beda kan? Mana buktinya Rasulullah ludahnya jadi obat? Ini ada cerita po. Nyamut apa? Cerita. Waktu Rasulullah mau berangkat hijrah bang dari Mekah ke Madinah, itu rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis, rapet sama Satpol PP. Wah, udah ada zaman itu Satpol PP Quraisy. Jangankan orang, tikus nggak bisa masuk. Saking rapetnya bang, di dalam rumah Rasul 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasul bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh saat itu, jawabannya tepat. Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Tuh anak muda soleh begitu. Kalau anak muda pinter nggak begitu bang. Ali gantiin tempat tidur gue ya, gue mau pergi nih sama Abu Bakar hijrah ke Madinah. Ntar yang mau dibunuh lu.
Lah zaman saya ya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau anak muda pinter. Nyawa taruhannya. Rasulullah hijrah ditemani Abu Bakar keluar rumah, dikejar-kejar kafir Quraisy, dipepet terus di jalanan. Wah, Rasulullah mampir bang di rest area. Mau ada rest areanya, namanya Gua Sur. Rasul mau masuk ke gua, Abu Bakar ngelarang, jangan Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih di dalam gua, takut ada binatang yang melata. Ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Bener bang, Abu Bakar masuk ke gua, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantuk kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking Ciantra. Wah, Arab. Apa sih nggak gede? Bener kok, cius ini mah. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Abu Bakar nggak ngomong, diam. Sampai-sampai Rasul negor, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takut, jangan takut. Saya kagak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Saya enggak sedih ya Rasul. Enggak takut. Apalagi bete, galau, gabut. Enggak. Tapi ngapa diam begitu? Romannya ketakutan. Saya enggak takut ya Rasul. Cuman tangan ini. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Ngapa kagak ngomong? Komen dong. Wah, komen. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahi Nabi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita kok. Wow, mungkinan bengkak. Basyarun lakal basyar. Rasulullah beludah, kita beludah sama, beda ludahnya. Rasulullah keringetan, kita juga sama keringetan, manusiawi, sama-sama keringetan. Cuma bedanya di mana? Keringet Rasul bau minyak kasturi, keringet kita ya rasain sendiri bu. Makanya istri beliau Siti Aisyah, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana bu, keringetnya dilapin sama Siti Aisyah, habis dilap diciumin sama Siti Aisyah. Makanya ibu kalau pengen bakti sama suami begitu. Laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, wah udah gentak aja sini bang, minyak misik bang, rasain gue perengus gitu. Laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot, lain sama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka Rasulullah julukannya ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak misik. Pernah satu hari Rasulullah waktu perang Badar pengen buang air ibu. Sahabat yang lain ngomong, Nabi udah sini aja buang airnya, saya aling-alingin pakai kain. Rupanya ini sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat ngelihat ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Nabi buang air, tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang buang air tehnya hilang. Itu bukan hilang, mau biar apa pikir kali. Itu mau hilang kanyut. Nih Rasulullah. Ini yang kita peringati kelahiran beliau, satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang sayang kepada kita umatnya dunia akhirat. Mana buktinya? Dibuktiin. Waktu beliau mau wafat bu, Jibril datang ngasih kabar. Jibril datang ke Rasulullah. Apa yang dia katakan oleh Jibril? Muhammad, aku diutus oleh Allah menyampaikan amanah. Nyawamu yang mulia segera dicabut. Bagaimana pendapatmu wahai Muhammad? Apa jawab Rasulullah? Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku? Rasul bertanya begitu, langsung Allah bilang dalam hadis kursi, ini haramtul jannata ala sairil anbiya,
hatta tadkhulaha anta, sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk duluan Muhammad. Umat saya bagaimana ya Rabb? Umatmu lain lagi. Jaminannya apa? Wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih sayang sama kita po. Nabi masih sayang sama kita. Nabi masih sayang. Nyaut apa? Elah menyaut iya aja susah banget. Sayangnya sama umat. Detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut yang mulia beliau apa? Ummati, ummati, ummati. Yang dicari bukan anak, bukan bini, tapi kita umatnya. Kalau kita kan lain. Lagi sekarat anak kita kumpulin, mat, sin, roh, ji, kumpul. Hadir lu yang bontot bilangin, Romanya bapak udah nggak kuat, bawa penyakit, sini kumpul apa saya, pada kumpul ji lu yang tuaan sini kumpul. Kalau bapak udah nggak ada umur, itu rokok pinggir jalan lu jangan jual. Memang apa bak punya Cina? Digerebek kita kok. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin ya Allah, tapi Rasulullah luar biasa nyari-nyari kita. Di dunia sayangnya begitu luar biasa, di akhirat dibuktiin lagi. Ini kita peringati kelahiran beliau biar kita tambah cinta kepada Rasulullah. Di akhirat Rasulullah belain kita. Mana buktinya? Ini ada cerita bang. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Bu, dijelaskan dalam salah satu kitab nanti bang, ketika datang kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan, sekarang nongol. Apa dia yang nongol bang? Rebah semua. Kiamat. Mana presiden yang ngaku-ngaku minta 3 periode? Dicari lah, kiamat. Enggak nempel lah kiamat. Orang kiamat Rasulullah nantangin. Mana Firaun? Firaun aja enggak bangun kok. Firaun ngaku Tuhan enggak bangun di sana. Rebah. Tadinya kan raja biasa, biar Firaun po, man pengikutnya aja nih. Wah bagus bapak, iya bagus. Diluluin, akhirnya dia hidungnya megar, merasa hebat. Akhirnya apa dia ngomong? Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Wah kelamaan berkuasa, kelamaan berkuasa. Makanya kalau berkuasa jangan lama-lama. Memang udah aturan 2 periode ya 2 periode. Nambah lagi. Ini kepala desa pada PA juga. Diundang kumpul poin 2-3 periode, ngusul dukung kan PA, menyalahi konstitusi. Katanya cinta Pancasila, hebat sama Pancasila, demen sama Pancasila, tapi giliran menyalahkan konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ngikut kumpul rapat, dukung, pret, nggak ada aturannya. Ini ceramah kalau lapar emang begini, gue sih gue patah juga. Iya orang banyak main gak ada yang belain gua. Ya ilaha illallah. Ya kesana-sana jadi itu bang ya. Tuh. Allah nantangin kiamat. Lalu Allah nyombong di situ. Apa kata Allah? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget bang. Enggak ada lagi. Baru dah yang dihidupkan pertama Allah malaikat.
Seluruh malaikat dihidupkan kembali, dibangkitkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Udah panitianya uang, gatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, udah panitia. Kemudian ngasih air siapa, yang bagian sebelum menceramah dia ngomong duluan siapa, yang bagian ngamplopin kiai-kiai siapa, panitia. Lalu Allah panggil malaikat yang pertama, Ridwan, labaik ya Rob, ente tugasnya siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul dengan habaib, sering datang ke majelis taklim, tangannya pemurah, santun dengan yatim, pendek kata yang sering berbuat amal soleh. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. 86. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas ke manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, sama fotonya, sama balehonya Habib takut, yang makanin bansos covid, itu dia. Siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. OTW. Wow, Malik. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua ke surga. Buruan, ngapain ke surga ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam, cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail turun ke alam, bang, nyari kuburan Nabi po. Alam udah rata semua, udah hancur-hancuran. Nah di tengah jalan Jibril sama Mikail aja kongkok. Kata malaikat Jibril, Mikail, apa Bril? Lo tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung ini. Lo nanya gue lagi repot. Bagaimana nyari kuburan nih, rata semua. Jangan kan nyari kuburan, nyari Ciantra aja nggak nemu ini. Lo coba cek di Google Map. Israel ngecek di Google Map, udah kagak ada. Ayo udah, terus bagaimana? Sujudnya, sujudlah Jibril dengan Mikail. Ngapain? Minta petunjuk sama Allah. Akhirnya sujud, dengan izin Allah bang, kebuka pintu kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata, tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari dimana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Oh, bener kiamat Jibril? Bener Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang bu. Ntar cari di kitabnya ciusnya mana nih, itu tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jibril, kalau ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah ibu pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah semua Muhammad. Gue sih kagak tahu urusannya. Gue tugas gue kerjanya membangunin lu doang nih. Kemana ini kita Jibril? Ayo kita ke surga. Ngapain ke surga? Disuruh Allah. Ya udah ayo berangkat kemon. Naik Grab. Gua sesuai aplikasi OTW Rasulullah ke surga kok. Sampai di dalam surga bang, Rasulullah kayak orang nggak betah. Nabi di dalam surga bengong aja, mukanya rada murung, bete banget, dilihat nggak enak. Yang punya surga ngelihat begitu nggak enak lah. Ditegur sama Allah, Muhammad, labbaik ya Rob, kenapa ente bengong aja? Nggak betah di surga? Betah ya Rob, betah saya di sini. Apa kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak.
dapat kursi empuk, gaji cukup, listrik gratis, telepon gratis, tunjangan juga banyak, kunjungan kemana juga apalagi dah. Pokoknya dana reses juga banyak saya. Oh, dana hibah. Ke sono-sono ya. Saya udah enak di sini ya Rob. Tapi ngapa bengong begitu? Saya bengong begini ya Rob, mikirin umat saya, nasibnya bagaimana umat saya waktu kampanye kemarin panas-panasan. Ke sono-sono lagi ya, keceplosan. salah ngomong. Saya kesian umat saya nasibnya. Saya nggak mau senang-senang di dalam sorga. Tapi sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Mau kamu apa sekarang Muhammad? Ngomong aja, ngomong. Izinkan saya ya Rob keluar dari sorga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Udah di dalam sorga, di tempat yang enak, pengen keluar. Cuma pengen nengokin kita doang. Ada yang model begitu. Ya, udah masuk gedung dewan mau bang lu. Ya capek-capean demo. Wah, turunkan harga BBM, turunkan, tetap aja naik. Sial diangkalan banget. Rakyat lagi susah. Baru kita mendingan Covid berlalu, udah 2 tahun lalu, tingkat kemiskinan naik gara-gara Covid. Masyarakat disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Pret. Kita disuruh 3M, dia korupsinya 17M, sial diangkalan banget. Kita enak banget Pak. 2 tahun kita disuruh pakai masker aja. Tulisannya gede banget, pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Wah. Rakyat udah panik, ketakutan, siaran tiap hari TV, yang mati sekian, terpapar sekian. Ayo, hati-hati ya. La ilaha illallah. Ditambah tulisan di mana-mana gede begitu. Itu kan lagi orang lagi khawatir, lagi ketakutan. Emang nggak bisa tuh kata-kata diganti? Ganti lebih enak, lebih bijak bahasanya. Ayo pakai masker. Maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Kan enak dibacanya. Ini namanya ngeritik tapi ngasih solusi. Bukan sekedar ngeritik doang. 2 tahun penyakit nggak ada yang lain Bang. Jantung, liver, nggak ada itu. Mana tuh gua penyakit Covid. Udah itu doang. Sampai bol melonon juga dikata Covid. Coba bawa ke rumah sakit Bang. Wah udah Covid. Nah teman saya ambilin bolnya melonon. Diperiksa Covid. Wah. Apa urusannya bola sama virus? Ini yang aneh, rakyat lagi susah ditambah bansos dikorupsi kan sial diangkalan. Baru mendingan dikit, ditaikin BBM. Bener? Pakai pertalit rakyat ditaikin. Udah begitu pakai aplikasi My apa tuh? Begitu lah kalau pakai aplikasi semuanya ngisi bensin bapak-bapak ibu-ibu di SPBU pakai HP semua akhirnya meleduk gue SPBU pakai HP semua ada tulisannya jangan main HP di situ. Ya Allah bikin kebijakan yang nguntungin rakyat. Kita ini makmum, kalau jadi pemimpin jadi imam itu harus tahu apa? Ya tahu kemauan makmum. Makanya kalau jadi imam sholat aja diatur. Rasul bilang, idza amma ahadukumun nas falyukhafif. Kalau kalian jadi imam sholat, ringankan bacaannya. Begitu. Makmum nggak muluk-muluk pengennya. Kalau sholat jamaah, lu jadi imam bacanya jangan panjang-panjang. Ini mentang-mentang jadi imam sholat bayang maghrib, habis baca Fatihah baca surahnya tabarok. Waqiah juga baca la ilaha illallah. Makmum ngikut aja di belakang, cuman hatinya ngomong besok gua kapok sembahyang melu. Bener Bang? Ini kita lagi gerendang begitu di hati kita, besok gua kapok gua kalau pilih lagi, udah begitu kan? Ya, iya kemauan rakyat maka agak muluk-muluk nih. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Enggak muluk-muluk. Bener Bu?
Ada kenyataan orang yang baik, orang yang kritik dianggap radikal. Kritik itu salah satu kebebasan. Wajar kalau pemimpin dikritik, harus terima. Itu udah resiko, bener. Jangan setiap yang kritik disangkain yang mau radikal. Jangan. Kapan kita mau dewasa? Kapan mau demokrasi? Bener bang? Sekarang orang-orang yang baik dibully, dikatain, difitnah, dihina. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan orang sampang bohong seperti Anies Baswedan. Siap diakalan tuh ngomong. Dibully, dikatain, dihina. Wah, nggak pernah marah, beliau luar biasa. Akhirnya terbukti JIS dibangun, Jakarta International Stadium dibikin lagi Formula E. Mari dipanggil 11 jam Bapak Anies ke KPK diperiksa. Nggak apa-apa, kenapa? Selalu cari celahnya, beliau nggak bakal nemu. Bahkan penanganan COVID terbaik se-Indonesia, DKI Jakarta di bawah Pak Anies. Bukan saya belain Pak Anies, emang kenyataan. Ngebelain apa emang dibelain, orang bagus kok dibelain. Dihina, dikatain, dibully, mulu sial, diangkalan bener. Enak banget saya. Iya. Mandalika, woi luar biasa, balapan meng-meng, banyak sponsornya bang. Banyak sponsornya BUMN. Di dalam Formula E kagak ada BUMN-nya sponsor. Kenapa? Takut 2024 beliau jadi presiden. Tuh begitu. Enak banget kita. Lapar emang begini bang, gue sekata aja gua. Makan dulu kayak tadi orang mah disuruh. Kan tadi Kori baca lama, makan mah cukup itu waktu. Ini tawarin kagak mau panitia. Enggak banget, gue sih berkata aja udah bagian. Ya Allah, air putih. Gue minum dulu dah nih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini air bening nih, ini apa namanya? Haus bang. Lu tahu aja haus nyengir, apalagi ngomong. Ya nih air bening, ini air putih. Tuh susu nih, tuh bagus nih panitia paham. Karena susu itu baik buat pertumbuhan laki-laki. Itu kata bapak saya begitu. Karena bayi laki dengan bayi perempuan beda. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya kok lah 50 tahun juga masih nyusu. Ini kepercayaan kok lihat kaki itu. Udah pada metik. Negara giginya kan metik. Manis ini mau ada encer aja nih. Mana ada semutnya lagi bisa. Jangan boleh ngocakin nih kaleng nih. Biarin dah ya. Yang drama begini boro-boro nguntungin balik modal juga kagak. Batuk dah kita. Nggak apa-apa bang, biarin. Nggak apa-apa. Udah saya makan semutnya. Biarin kembang biak di perut. Bu, Rasulullah keluar dari sorga nyari-nyari kita. Alhamdulillah baru bang dihidupkanlah seluruh manusia oleh Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dibangkitkan oleh Allah semuanya. Kita tuh masing-masing bawa diri. Anak nggak kenal orang tua nggak kenal anak, bini nggak kenal laki, sudahan laki kok nggak bakal kenal di sono. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti, sejengkal. Sekarang aja matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa, apalagi sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak jualan air. Alfamart, Indomaret nutup, udah nemu di sono. Apalagi galon isi ulang, agak ada. Saat lagi kesusahan seperti itu, beruntung kita yang hadir malam ini ke peringatan Maulid cinta dengan Rasulullah, sering baca sholawat, disediain oleh Allah. Haudzuka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Tuh
disediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau orang agak demen maulid, nggak demen selawatan, biarin bang di sono dia kausan, jangan cekek, rasain kagak dia nolongin. Naudzubillah min. Saat kita butuh pertolongan, disinilah yang disebut syafaatul uzmah, pertolongan besar dari baginda Rasulullah. Ngadep kita kemana? Pertama kita datang ke Nabi Adam, rombongan rame-rame, minta tolong ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, kau bapak moyangnya manusia, tolongin kami Nabi Adam, ini cucu lagi pada kesusahan. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue juga lagi keblangsak ini. Dulu punya dosa di surga, nggak boleh makan buah khuldi, gue mbat juga. Nabi Adam karena makan buah khuldi, rayuan ibu Hawa, ayo dong ayang beb, mam dong tayang, mam, khuldi artinya kekal. Kalau kita makan kita kekal di surga. Karena dibisikin oleh iblis, akhirnya ibu Hawa ngerayu lakinya, ayo ayang beb, mam tayang, mam tayang, tuapin. Akhirnya Nabi Adam kerayu, dimakan buah khuldi Nabi Adam, langsung ditelan, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ibu ada jendolannya di leher. Ibu kalau nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bang ini buah khuldi ya? Tapi ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher. Kenapa? Karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Pas lempengan dada nyangkut. Alhamdulillah, bersyukur kaum ibu, nyangkut di dada. Bayangin kalau nyangkut di dengkul. Lah, anak nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Mimi tayang, mimi dari itu nyampe di dada, terbelah dua. Alhamdulillah, 2 kali bersyukur bu. Coba kalau 1 doang, nah, kayak tumor. Nabi Adam kagak sanggup nolongin bang. Jangan mah gua nggak sanggup nolongin. Coba datang aja ke Nabi Nuh. Nabi Nuh mah jawara, dia bisa kali nolongin. Ngadep rame-rame kita ke Nabi Nuh minta pertolongan. Nuh, tolongin Nuh, lagi kesusah nih Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh mang, liur, aduh nanaonan silain mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan mau gua, urusan gua ribet, punya anak 1 si Kanan, gua ajak naik getek kagak mau. Dia mau ngikutin orang kafir kelebu bareng. Jangan dah, tanggung jawab gua ribet di hadapan Allah gara-gara si Kanan. Datang aja ke Nabi Ibrahim. Ibrahim bisa kayak nolongin, dia mah orang Khalilullah. Datang ke Nabi Ibrahim dari jauh udah dadah aja. Jangan mau gua juga lagi puyeng, punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, nangis di hadapan Allah. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali, bohong, nangis di hadapan Allah. Bagaimana model kita? Nama bohong saban hari jadi lalap. Apalagi yang pada di sono di atas, ilaha illallah, bohongin mulu. Tenang aja, kagak bakal naik. Tenang aja, gak bakal impor gak ada. Dibohongin. Kasus Duren 3 adalah merupakan saling tembak menembak antara Brigadir J dengan RR begini. Semua itu terjadi di kediaman, dibohongin. Ternyata yang bener-bener polisi nembak polisi di rumah polisi, dilaporin ke polisi. Ternyata CCTV mati.
Kita udah girang konfirmasi pers. Oh begitu kejadiannya. Katanya bohong. Saya bukan benci dengan polisinya, tapi oknumnya, bener Bu? Iya. Makanya kita pengen citra polisi, marwah polisi kembali dipercaya oleh masyarakat. Amin. Mudah-mudahan biar selesai nih kasusnya si Sambo. Ya, buktikan bahwa polisi Indonesia itu harus punya integritas. Alhamdulillah. Nabi Ibrahim ada sanggup. Kata Nabi Ibrahim, jangan minta tolong sama gua, datang aja ke Nabi Isa. Nabi Isa bisa nolongin. Dia mah orang di dunia dianggap Tuhan. Ngadep kita ke Nabi Isa. Nabi Isa, tolongin Nabi Isa, tolongin Nabi Isa, tolongin Nabi Isa. Nabi Isa ngomong, ya jangan nama gua mah Nabi paling miskin, bapak nggak punya, bini nggak punya, makanya gua jomblo seumur hidup. Nabi Isa nggak kawin seumur hidup. Nabi Isa, makanya umatnya rata-rata ngikutin Nabi Isa, kagak kawin juga. Kenapa? Karena Nabi Isa enggak kawin, dia ikut-ikutan, enggak kawin juga. Tuh pastor enggak kawin, dia ngikutin Nabi Isa. Kan sayang-sayang, punya perabotan nggak dipakai. Satu-satunya yang nolongin baginda Rasulullah Muhammad. Rasulullah sujud ibu di hadapan Allah. Sujud, Allah lihat Muhammad, kenapa kau sujud? Angkat kepalamu, minta, apa yang kau minta? Rasulullah angkat kepalanya, langsung minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, izinkan saya memberikan syafaat buat umat saya. Alhamdulillah, dapat syafaat. Dipanggil kita semua, cuman nggak sembarangan orang yang dipanggil sama Nabi di hari kiamat, ada mereknya. Nah, mau sembarangan, ada tandanya, mereknya bukan gambar partai. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Alhamdulillah. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang enggak sembahyang? Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar bercahaya. Wujuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam? Kebangatan hitam karena sering wudhu. Ini maulid sukses berhasil. Kenapa? Contoh Rasulullah sedikit demi sedikit. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip beliau kemuliaan akhlaknya. Kita sering baca, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, beliau Rasul orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan, Bang. Pernah satu hari ibu Rasulullah dandanin Ka'bah, naik ke atas Ka'bah, mau dandanin Ka'bah, angin kencang niup gamis Rasulullah, kesingkap betisnya, kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun dari Ka'bah, mukanya pucat, malu. Kenapa? Karena betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang kelihatan malu, timbang betis doang kok kelihatan malu, timbang betis. Perempuan sekarang urat malu udah pada putus ya. Udah nenek-nenek pakai celana wahai, naik motor Mio, Allah. Lagi JJS jalan-jalan sore kencang banget kayak kirain kenal pot racing kulit ketiup angin siapa ngacong bener ya. Ya Allah, dandanin po pakaian bocah yang bener ya enggak. Jangan sampai. Nabi orangnya maluan banget. Enggak marahan, syadidal hayat wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Dikatain enggak marah. Pernah satu hari Nabi lagi jalan-jalan, Bang, sama Siti Aisyah, lagi weekend barangkali. Lagi jalan gandengan tangan bareng Nabi berduaan.
ada orang kafir beri salam. Beliau orang kafir beri salam beda sama kita. Kalau kita nih umat Islam, assalamu alaika. Dia lain, asyammu alaika. Asyammu alaika. Syamun artinya racun. Asyammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus. Marah? Enggak. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin tuh orang kok. Asyammu alaika wa laknatullahi wa azabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan. Saya tahu aja bang, dikasih satu ngulangin tiga. Nabi nggak marah, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Asyhamu alaika ya Muhammad, wa alaika. Mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya. Nggak marah kok. Syadidal haya wa tawadu. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah orangnya demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi orangnya demen sama orang miskin, sampai-sampai Nabi berdoa. Doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin ntar di akhirat bersama orang miskin. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah empok baca doa begitu? Ya Allah, jadiin seorang miskin? Kagak. Doa kita beda bang. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id. Mintanya kaya. Agnina agnina agnina. Kayain kayain. Nabi demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah bilang, idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru dat. Kita kadang-kadang terbalik. Bila orang kaya yang undang terburu-buru, raga-raga kita. Ada orang kaya mati mimpin tahlil tulisan gak kelar-kelar sampai 1000. 1000 orang kaya. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Lah kelar deh ya. Ya bu. Iya. Ini Rasulullah demen sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nengokin orang miskin, nengokin orang yang sakit itu kok sunnah. Cuman bawa tentengan, jangan nengokin doang ke rumah sakit, kagak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus pakai ditanya, apa yang lu rasain Ji? Lu pakai diimpus di sini, nah, sakit nyaut? Enggak deh, gue rasa-rasa. Lah kok begitu? Iyalah, lu kemarin gak bawa apa-apa. Nah, kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya, emang PA juga. Ya Allah, ini cinta sama Nabi, cinta sama Rasulullah, demen sama orang miskin. Rasulullah nggak pernah marah. Dihina, dikatain, dibully, bahkan beliau lagi ceramah disakitin, lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta, ditimpukin pakai batu, disambit bukan disambut, berdarah jidat Rasulullah yang mulia. Ketika berdarah jidatnya, datang malaikat Jibril nawarin. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin berdarah, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Kenapa Muhammad? Jangan. Emang apa sih? Jangan. Emang apa? Jangan. Udah mau aja Pak, jangan Jibril, sabar, saya dakwah jangka panjang. Kalau ini yang nimpukin saya nih semuanya orang tuanya nggak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya ntar beriman. Jibril tambah kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet.
Lalu bapaknya kafir, anaknya pasti kafir lagi, gua tibarin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman juga, saya tungguin cucunya. Terus mau kamu apa? Sekarang saya mau doa aja ya buat yang nimpukin saya. Didoain nama Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk buat mereka yang nimpukin saya karena mereka nggak tahu. Kalau model saya begitu lain urusan. Umpama nih po, Tile lagi ceramah, umpama nih bang, Tile lagi ceramah. Ditakoin polisi, datang Jibril sama Tile, masih tawaran. Tile, ada apa Jibril? Bagaimana Monas gue cabut? Gua tiba ya buat yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, sikat. Wah, mampus sih, kata gitu. Beda urusan. Ini Rasulullah bu, masya Allah. Maka kita banyak-banyak sholawat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 kali sholawat 10 dibalas kebajikan. Sholawat kapan aja, di mana aja. Bahkan ibu dalam keadaan haid baca sholawat tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Tuh hebatnya sholawat. Lawatan aja kok. Empok kadang-kadang kan pengen pamer selawatan, ada pahalanya, ada tuh kalau pengajian emak-emak tengari wong-wong jam 1 mik dicolokin semua, dipanggilin atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu ini hari jangan lupa ya pengajian Rodia Ramlah ngaji, kumpul tuh ya selawatan sambil nungguin temennya datang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih adinu lana wal haqu lana. Assalamualaikum. Lu nyampe Ji, duduk di pojokan sana. Waladinu lana wal kullu lana adinu lana. Assalamualaikum. Pak Haji kok gelar ambal buat ustazah. Waladulillah. Itu selawatan bang, sebenarnya kan itu buat perang itu bang. Ya, kalau di Mesir bukan begitu, para tentara tuh selawatnya gituan, cuman nggak begitu gayanya. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana adinulana, begitu semangat jadinya. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinulana wal haqulana. Nenek-nenek di pojokan kleker. Makanya sembarangan ya, mana hadro tuh, mana anak hadro tuh. Wah, hadro artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika anak hadro baca Tola'al badru alaina, ya Allah bu, lagi baca marhaban ya marhaban ya nural aini, ya Allah hadir Rasulullah. Apalagi yang megang bas no, walah ditabuh dia Ciputat Ciledug. Wah. Makanya empok punya anak perawan, didemenin sama anak hadro, kasih. Pokoknya anak empok kejaga, aman dijagain. Ada yang nyolek-nyolek lah digampar sama dia. Ucap lihat kegamparan anak hadro, melintir ukuran tuh bocah. Ini masya Allah. Nih kita maulid cinta sama Nabi, ajaran-ajaran Rasulullah praktekin dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Kelar maulid semakin meningkat ibadah kita. Alhamdulillah, masya Allah. Yang belum doyan ngaji, yang belum doyan ke masih kita cakep nih. At-taqwa. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Bu, kalau udah 3:30 lewat sini tuh nggak bisa masuk saya. Si dikunci. Masih digembok. Ya Allah, ayo kita rajin ke pengajian, ngaji biar dapat ilmu. Amin. Ilmu dapat, ibadah jadi bener. Orang sekarang bu, semua pada sibuk, sempetin waktu, luangin waktu kita ngaji. Yang muda ngaji, yang tua ngaji, kan rame kampung kita. Alhamdulillah. Syiar kampung kita dijaga oleh Allah. Ngaji, kumpul di pengajian, sempetin waktu, jangan nyari waktu mulu. Bicara repot, sama juga repot udah po.
Ustaz repot banget saya pengen ngaji, repot banget ngomongin repot, siapa juga repot, dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi, lah kapan mau ngajinya? Bener kok, ngaji gak ada batas waktunya, dari mulai di bedong sampai di bedong lagi. Kalau udah di bedong lagi habis sudah, siapa yang bedong? Amil. Asal udah mujur ngalor juga di bedong udah ya Bu. Iya, ngaji jangan pakai malas-malas, jangan, ikutin guru kita udah. Mau bisa kayak kagak, ustazah ikutin, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab, ustazah kebet, guru tutup lah tutup. Temen nyolek halaman berapa cing, boleh kebet doang, datang aja udah kok, biar dapat ilmu. Dengan ilmu hidup jadi murah, jadi mudah. Orang kalau ada ilmunya gampang, enak. Datang ke majelis taklim, dosa kita dirontongin, diusap, dihapus, ditipek, digembeng. Ngerti digembeng? Itu bahasa Mandarin kok. Raba dada kita masing-masing. Semua nih yang hadir, termasuk ini nih yang ngomong sama punya dosa semua. Bener Bu? Banyak kan dosa yang ngomong. Memang tukang ngomong, salahnya diomongan. Makanya saya diomongin orang, biarin aja gue diomongin orang. Wajar gue diomongin, emang gue tukang ngomong. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman tetangga. Apa yang dosa sama laki kok, masa abrek-abrek. Nih jangan belagu-belagu budeg. Dosa kok sama laki. Berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ngajong bener dah. Lemes banget mulut. Laki lagi tidur, bangunin salah. Bangun bang, lihat dong, jam berapa udah? Lah, laki lagi tidur suruh nyet jam. Dan dia aja yang melek nyet jam ya. Pokoknya nyuruh laki, bangun bang, lu lihat dong, jam berapa udah? Nah, laki lagi tidur suruh nyet jam. Yang nggak sengaja banyak dosa kita. Godaan, tantangan ada aja kok. Udah rapi kita mau ngaji, mau yasinan malam Jumat, udah keluar rumah nih, mau keluar rumah pakai cakep gamis, keluar rumah hujan gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar, tangannya yang keluar rumah. Ngomong dalam hati, ya gerimis, ntar juga gede bener, manjur banget. Giliran nonton dangdut, nah dangdut nih kondangan nih kalian, nah ya Allah ya gerimis, antar juga penter, lanjut. Dosa diangkat, pahalanya gede kita ngaji. Saya punya guru almarhum wal maghfurlah Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau bilang, andaikan saja pahala menuntut ilmu kelihatan oleh manusia, manusia akan saling bunuh-bunuhan untuk mendapatkan pahala menuntut ilmu. Saking kagak kelihatan. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Bu Allah, 1000 bang. Pernah kita sembahyang 1000 rakaat? Boro-boro. Jangankan 1000 rakaat, sholat raweh aja niat jadwal imam. Ngaku aja udah. Malam ini terawih imamnya dia, ya lama ini ukuran lama ini dia kalau jadi imam. Gua enak gua tuh lama pindah terawih. Makanya imam terawih yang cepet yang favorit. Asal yang cepet ngawur demen nih. Dia kalau mantap pun harus sembahyang nggak pakai usul lagi. Terus lah nenek nyungsep dia. Mana habis buka kekenyangan. Pahalanya gede kok. Dicatat pahalanya sama seperti mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Ilmu bikin mudah. Orang biar ilmunya banyak kok salah naruh diomelin. Apalagi yang gak ada ilmunya. Ini biar tahu. Orang ilmunya banyak, salah naruh, salah gunain, diomelin. Apalagi yang gak punya ilmu. Mana contohnya? Tadi Kori, guru kita suaranya enak, kiroatnya bagus,
boleh qori baca begitu. Kenapa? Ada ilmunya, ilmu qiraat. Lagu-lagunya juga enak, ada bayati, sobasi, kaji harka, nahawan, didengerin juga enak. Bahkan Rasul bilang zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Quran dengan suaramu yang bagus. Boleh qori jadi imam tuh, jadi baca begitu, ilmunya ada. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam sholat itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang qori internasional sholat jadi imam, baca Fatihah, takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Ya, kalau saud dan makmum itu orang punya ilmu salah naro, diomelin. Yang gak ada ilmunya apalagi yang gak boleh. Kalau jadi imamnya biar qori internasional tetap bacanya murotal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Begitu. Ada yang nanya, Ustaz, ngapa sih kita sholat boleh nggak kalau pakai irama masing-masing? Nah, sembahyang pakai irama masing-masing, lu kagak jadi sembahyang, terus jadi joget. Nah, irama masing-masing. Orang Sunda baca Fatihah pakai Sunda. Iya karena budu, iya karena nasta'in. Kira baca surahnya manuk dadali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kacau. Nah, ini makanya kita diajarin. Ilmu bikin mudah. Seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya nggak kaku hidup. Baca Quran pakai seni enak didengarnya, seni tilawah, qori'ah. Baca sholawat pakai seni hadroh, seni marawis, enak didengarnya. Azan di Masjid At-Taqwa kalau nggak ada seninya kaku, kencang doang, mic-nya kencang, nggak pakai lagu. Lu apa? Kaget orang kok. Baca sholawat kencang doang aja, nggak pakai lagu-lagu lah. Salatullah, ala toha, Rasulillah. Kok kaget orang? Tuh bocah ngapa ya? Tuh kalau pakai lagu kan enak. Hayya 'alas shalah. Lagu nahawan, bayati, sika ada semua, asal jangan pakai salah lagu. Lagu dangdut dibuat azan, ini yang nggak boleh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar. Ada bocah. Seni bikin hidup indah kok. Makanya hidup jangan kebangetan kaku bang, jangan buatan serius banget. Saya kalau punya teman serius saya gak temen-temenin. Udah serius banget, mentang-mentang jadi ustaz serius banget. Mana-mana pakai udang-udang, buat sorban, nengset, buat tasbih, subhanallah. Ada cewek cakep dia nunduk kan PA. Lalu kita godain kita mah. Nah iya, jangan begitulah. Hiburan juga perlu, biar refresh otak. Saya sering nyanyi, saya mau orangnya demen nyanyi. Sekarang lagi ada acara di rumah, ada sahur depan rumah, panggil teman main keyboard lu, nyanyi gua. Nyanyi aja pakai mic. Enak. Lagi macet bawa mobil sendiri, setel aja musik, joget-joget di mobil, nggak ngapa-ngapa, orang hiburan. Kalau kau masih sayang kepadaku, ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau masih cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Rare 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 ra. Ya Allah enak kok joget-joget, bete hilang. Nih macet-macet juga enak kita nikmatin, orang hiburan. Mau ngapa-ngapa joget, joget nggak dilarang. Siapa yang larang? Disuruh sama ya Haji Oma. Ya Haji Oma Irama yang nyuruh. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Bener kan? Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting tuh. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya.
Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, 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 mari kita joget. Begitu kok ya, kok aku percaya. Lah buka apa YouTube kok. Ya kalau salah salahin ya Joma, jangan saya. Ya. Kita menghiburan dengan apa orang hiburan ya Bu. Ini kan yang bikin citra jeleknya musik ya karena pakaiannya, benar. Wah ilah ilah pakai celana ngablak gue lah kok, pakai wahai, salon depan panggung tinggi, wah ilah dia angkat kakinya, gua ketek ngablak. Gua ilah bocah yang nonton bocah di bawah, ngap-ngapan bocah. Bublak gua ilah ilah. Ini yang merusak citra dangdut. Orang hiburan nggak ngapa-ngapa. Seni hidup jadi indah, dengan agama hidup jadi terarah. Ini yang penting. Artinya apa? Ketika kita hidup beragama, agama adalah aturan. Orang yang beragama ngikutin aturan. Kita Islam, aturannya mana? Rukun Islam, rukun iman diajarkan semua, tata cara diajarkan semua. Islam agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, bermasyarakat, diatur semua dalam Islam, termasuk hidup berpolitik diajarkan dalam Islam. Ada semua. Ketinggian ngomongin politik kita kagak paham. Ajaran di rumah kita yang kecil-kecil kok, masuk rumah, keluar rumah, Islam ngajarin, doanya ada. Adab akhlak diajarin, masuk beri salam, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, selesai makan, doanya ada. Adab akhlak makan diajarin. Kalau makan satu nampan bertiga sama temen, satu nampan bertiga nih umpama makan, adab pakai apa adabnya Pak Ustadz? Pertama, suapan kecilin, jangan gede-gede. Ini kalau makan bareng nih anak majelis ya, suapan kecilin. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka temen kita lagi makan. Ini lagi makan bareng teman kita liatin mukanya, orang kesinggung. Dalam hatinya lapar kali gue ya, lapar apa tuh dia tuh. Yang ketiga, adabnya apa? Kalau memang jatah kita di situ, rawatin di situ kok, maju mundur situ aja udah. Jangan punya teman kita jatahnya kita korek-korek kalau longsor. Adab yang habis. Ada aturan semua. Bangun tidur, mau tidur, Islam ngajarin doanya ada. Tidur sama suami, tidur sama istri, ada doanya. Cuman kadang-kadang lupa kebaca. Ada doanya semuanya. Mau duduk kita bareng kumpul sama temen, lagi enak-enak kumpul ngeriung rame-rame, lagi ngobrol seru-seru, temen ada yang kentut, pret. Ada pakai ibu yang denger kentut disuruh pura-pura kagak denger. Maka kalau lagi kumpul bareng denger temen ada suaranya kentut, diem aja, jangan ribut, rasain. Ini kadang usul bahasa apa nih kentut lu ya, nah enak aja lu kali rame, diem aja kok, silent aja, silent. Ada adabnya tuh sampai segitu. Termasuk kentutnya sendiri ada dalam ilmu fikih. 4 jenis kentut ditulis, nggak ada agama lain kok bahas kentut dalam kitab. Cuma di Islam doang 4 jenis kentut dalam ilmu fikih. Kentut pertama ada yang jenisnya suaranya gede tapi baunya kurang, menang suara doang, wet ada. Yang kedua jenisnya suaranya nggak ada, baunya luar biasa. Ada yang model begitu, tahu-tahu udah meledak aja bau. Yang ketiga jenis kentut ekstrim. Wah, ilaha illallah. Apa itu ekstrim? Ya Allah, kesekali kentut keluar ampasnya. Itu namanya dalam ilmu bahasa Mandarin cepirit. Nah itu bahasanya. Ini kita biar tahu adab akhlak semua diajarin. Makanya kita kepengen maulid, selain akhlak kita kepada Allah perbaiki, akhlak kita kepada sesama kita perbaiki. Mudah-mudahan kita malam ini berkumpul, walaupun sangat jauh perjalanan, lumayan kemari Bu, ternyata masih Bekasi juga, Masya Allah. Saya juga tinggalnya di Bekasi ujung sama Tarumajaya, ujung sana perbatasan DKI Marunda, muter kemari po, jualan Bu, deh masih Bekasi juga ya ternyata. Makanya mudah-mudahan di sini ada anggota dewan Bang Ben Kholik ya Allah, kita mohon perjuangan teman-teman PKBU Bekasi harus dimekarkan.
Siapa bilang? Karena kasihan saya ke sono. Lah kalau ke Pemda po, ke Delta Mas, berangkat subuh. Ujung ke ujung kita la ilaha illallah. Makanya ada 23 kecamatan. Mudah-mudahan perjuangan kita untuk pemekaran Bekasi Kabupaten Utara berhasil besok. La ilaha illallah, capek banget. Saya daerah transisi, daerah Magel saya. Kampung saya itu Tarumajaya, daerah Magel. Jakarta kagak dikaku, Bekasi kejauhan. Enggak diaku bang. Iya, makanya diperjuangin, mudah-mudahan bisa dibantu, insya Allah, mudah-mudahan kedepannya ya enggak kita bisa bergandengan untuk membangun Bekasi, amin ya rabbal alamin. Tadi Bang Holik tadi musikin tadi tuh yang siapa yang naik tuh tadi yang sebelum saya drama, abang-abang itu yang ngomong musikin besok kamu nyambungnya lah. Nah itu ya, dia perlu tanda tangan kontrak dulu sama saya. Wah, yang penting kalau udah jadi mekarin, dua saya paung-paung semua bang. Alhamdulillah, mana pinggir laut panas. Mudah-mudahan doain saya, Mbak, Bu, biar gemuk, biar sehat. Nah, kalau gemuk ntar bukan atile jadi tolek. Nah ini aja. Ya, kita dengan peringatan Maulid, mudah-mudahan ada 2 muka saya. Wah, curang banget saya kagak lihat muka saya nih ya. Tuh ya kan. Dan nengok ke belakang saya kagak lihat muka saya. Wah, Pak Raja ngikutin aja itu dia, CS lah ya dah. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua bersehat ya Bang. Ibu sehat, panjang umur, berkah, dikasih rezeki yang banyak, yang halal, barokah. Allah jauhkan dari penyakit, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, dan selamat kita di dunia, selamat pula di akhirat, berkumpul kembali di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Maulid malam ini sukses dan berhasil. Selesai Maulid ada peningkatan ibadah untuk kita, agar apa? Buat bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amal yang soleh, sehingga kita dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah kamu ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita baca Fatihah, yang kita niatkan semua yang baik diijabah oleh Allah. Orang-orang tua kita doain yang udah meninggal dunia kok, diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak anak-anak kita jadi anak yang sholihin dan sholihat. Doain para pemimpin-pemimpin kita senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya, amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini dari saya cukup sekian. Anak petik dimakan tikus, ambil plastik tolong dibungkus ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau ada, ya kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga ya. Ceplosan ada ini temennya dah. Mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.